Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah komentar dari saudara kita, Oton Jumat Pahing. Saya ini dari kecil tidak pernah bahagia. Sampai umur 70 tahun saya ini tidak pernah bahagia. Ibaratnya itu hidupnya itu penuh dengan masalah gitu ya. Masalah satu belum selesai, muncul masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, muncul masalah ketiga. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kamu tidak bisa belajar dari masalah itu. Sampai kamu meninggal dunia pun juga akan sama. Padahal ya, teman-teman Jumat Pahing, di setiap peristiwa yang kita alami ya, di setiap peristiwa yang kita jalani ya, di kehidupan ini itu selalu ada pelajaran. Selalu ada pelajaran hidup yang harus kita jadikan sebagai hikmah untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Nah itu nggak kita pelajari. Kita hanya fokus menyelesaikan masalah, setelah selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Masalah itu berulang. Sedih lagi. Akhirnya ketika tidak ada masalah, kamu akan berpikir ojo meneh kena masalah meneh, akhirnya datang lagi ya, karena energi negatif yang ada di dalam diri Anda itu tidak Anda lepaskan ya. Pernahkah Anda mengalami seperti itu ya? Misalnya kena masalah, terus pikiran Anda negatif, terus masalah itu tambah semakin berat, tambah semakin sulit. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kamu tidak mempelajari pelajaran hidup yang Tuhan berikan melalui masalah itu. Teman-teman Jumat Pahing, di dalam masalah itu ada 3 kategori: hukuman Tuhan, karma, ujian Tuhan ya. Kita taruh ujian Tuhan karena ujian Tuhan ini bukan level kita ya. Kita ini harus jauh lah dari ujian Tuhan. Oh, kita ini ibadahnya masih kadang ibadah, kadang enggak ya toh. Kecuali kalau kita ini ibadah kenceng, tirakate kenceng, kelakuannya apik, kena masalah, itu baru ujian Tuhan. Lalu ibadah kita masih melempem, maka kita taruh ujian Tuhan. Maka yang tersisa apa? Hukuman Tuhan dan karma. Ketika masalahmu adalah hukuman Tuhan, kamu menyelesaikan, tapi tidak ada pertobatan, akan turun lagi. Masalah itu akan muncul lagi sampai kamu menyadari. Kalau masalahmu adalah karma, ini berkepanjangan memang ya. Karma itu berkepanjangan. Sak pinter-pinter, kalau kamu kena karma, tidak bakal selesai kalau waktunya belum selesai ya. Misalkan karmamu 10 tahun, kamu pinter, cerdas, alim ya, ibadah kewenceng, tirakate kewenceng, kalau belum 10 tahun tidak bakal selesai. Mau kamu meruat dimanapun, mau kamu buang sengkolo bagaimanapun, tidak akan selesai. Kenapa bisa seperti itu? Karena karma itu adalah balasan atas perbuatan Anda. Karma itu adalah keadilan bagi orang yang kamu sakiti ya. Bagi dirimu itu adalah balasan terhadap perbuatanmu menyakiti sesama. Bagi orang yang kamu sakiti itu adalah keadilan ya. Jadi teman-teman Jumat Pahing yang saat ini Anda terzalimi ya, tersakiti, wis tenango. Orang yang menyakitimu tidak akan pernah lepas dari yang namanya karma. Satu itu. Kedua, kalau Anda yang menyakiti ya, Anda pun juga tidak akan pernah lepas dari karma itu gitu. Nah, ini biasanya ditandai dengan ingat ya. Ketika kita ini menjalani sebuah karma, kita akan ingat dengan orang yang pernah kita sakiti. Itu iling terus, mbuh turu, mbuh melek, mbuh ngimpi, mbuh ngelamun
itu akan selalu muncul bayangan orang yang pernah kita sakiti. Dan orang yang Anda sakiti itu akan Tuhan kasih informasi. Kalau kamu sedang kena masalah, misalkan saya disakiti oleh si A, dan si A ini menderita, kena karma, maka saya akan mendapatkan informasi kalau si A ini sedang menjalani karma saya. Tuhan itu sampai segitunya. Ya, ya teman-teman, ini pernah saya alami, bukan sekali dua kali, berkali-kali. Ketika saya tersakiti, karma itu berjalan, itu ono ae sing ngekei kasih tahu informasi itu. Ya, cara Tuhan untuk kasih tahu, ini loh balasan orang yang menyakiti. Itu Tuhan itu ono ae iso ae. Ya. Makanya teman-teman Jemaat Pahing, ya, ketika Anda terzalimi, tersakiti oleh orang lain, wis bahno, mereka pun juga akan mengalami dan lebih pedih, lebih berat. Nah, itu karma ini. Nah, selanjutnya hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan ini biasanya terjadi karena kita melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Kongkon sembahyang enggak sembahyang, kongkon zakat enggak zakat, kongkon poso enggak poso, alasan kerja berat dan sebagainya. Ya, enggak oleh mangan riba, malah bermain riba. Enggak oleh nipu, malah nipu. Hal nyolong, malah nyolong. Ya, ketika itu kamu lakukan, maka Tuhan akan menghukum dalam bentuk masalah. Kamu kena masalah yang tidak akan bisa habis, tidak akan bisa selesai, kecuali kamu bertobat. Dan Tuhan juga akan kasih informasi bahwasanya kamu sedang menjalani hukuman Tuhan itu. Tuhan itu akan kasih informasi. Cuma masalahnya kamu itu ngeh atau tidak, kamu sadar atau tidak masalahmu adalah hukuman Tuhan. Nah inilah ya teman-teman Jemaat Pahing, kalau kamu katakanlah dari kecil sampai tua itu kena masalah, saya yakin ada dua hal itu di dalam kehidupan. Lek gak karma ya hukuman Tuhan, ujian Tuhan. Tidak mungkin kayak potongan-potongan saya, kita ini tidak mungkin diuji sama Tuhan. Ya, kadang orang itu supaya kelihatan kita itu tidak bersalah, ya, pakai pukul rata, sedang menjalani ujian Tuhan. Nah, kapan nguji dirimu? Wong ibadah sing melempem gitu. Iya tak? Ya paling cuma dua itu tadi, karma dan hukuman Tuhan. Kalau hukuman Tuhan bisa ditobati, ketika kamu tulus, maka hukuman itu akan selesai. Tapi beda lagi dengan karma. Ketika waktunya belum selesai, ya belum selesai. Misalnya kamu menyakiti saya menderita 10 tahun, ya, air mata, ya, sakit tubuh, sakit-sakitan, terus kesehatan, keuangan hancur dan sebagainya. Itu saya alami selama 10 tahun. Maka Anda pun juga akan mengalami hal yang sama dan lebih berat dari yang saya alami. Silakan teman-teman Jemaat Pahing yang saat ini Anda mengalami masalah lama tidak selesai, bisa jadi itu karmamu terhadap orang yang pernah kamu sakiti. Ya, ini bukan ilmu ngarang ya, tapi ilmu kehidupan. Ya, demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman Jemaat Pahing ya. Jadi kalau misalkan Anda ini katakanlah dari kecil sampai tua hidupmu banyak masalah, berarti kamu tidak mengenal dirimu. Apakah kamu sedang menjalani karma, hukuman Tuhan, ataupun ujian Tuhan? Ya, dan kamu tidak bisa mendapatkan pelajaran atas peristiwa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Artinya masalah yang kamu hadapi itu tidak bisa kamu ambil manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.